Saudara sekalian, selamat datang di saluran YouTube PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Teman-teman semua, saya sangat senang bisa berbagi pandangan dengan Anda dalam video kali ini. Sekarang kita akan membahas topik yang sangat relevan dan menarik, yaitu pertarungan antara ideologi Pancasila dan ideologi liberal dalam Pilpres 2024. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, mari kita pahami konteks dari pemilihan presiden 2024. Konteks pemilihan presiden 2024. Pemilihan presiden adalah tonggak sejarah yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia setiap 5 tahun. Apa yang sedang dan akan terjadi dalam politik kita? Isu-isu apa yang menjadi perhatian utama masyarakat? Hal-hal tersebut dapat kita lihat dan cermati melalui visi para capres. Apakah sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Saudara, ideologi Pancasila adalah fondasi negara Indonesia. Mari kita mulai dengan melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Sebagai fondasi negara Indonesia, Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau demokrasi, dan keadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila ini bukanlah prinsip-prinsip kosong, tetapi cerminan dari identitas dan tujuan bangsa Indonesia. Bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pandangan dan program kandidat-kandidat capres? Sejauh mana Pancasila masih menjadi panduan utama dalam dinamika politik Indonesia, khususnya politik Pilpres 2024. Pada sisi yang lain, kita juga harus memahami tentang ideologi liberal sebagai sebuah tantangan terhadap sistem existing. Prinsip-prinsip liberalisme menekankan tentang kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pasar bebas. Apakah nilai-nilai atau prinsip-prinsip liberalisme ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Mari kita lihat apakah para kandidat capres terang-terangan menganut prinsip-prinsip liberalisme dalam kampanye mereka. Bagaimana hal ini mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap mereka.
Semua pertanyaan-pertanyaan ini akan tampak dalam pertarungan pemilihan presiden 2024. Mari kita cermati para kandidat dan ideologi yang mereka anut. Mari kita bahas secara spesifik bagaimana masing-masing kandidat ini mengusung ideologi Pancasila atau balutan liberalisme. Apakah ada yang mencoba menggabungkan keduanya, namun tetap dalam upaya-upaya penciptaan platform yang inklusif? Mari kita cermati satu persatu visi masing-masing kandidat capres tentang Indonesia masa depan yang disampaikan di hadapan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada beberapa waktu yang lalu. Gagasan perubahan menyeluruh dari Anies Baswedan. Anies Baswedan menekankan komitmen untuk membawa perubahan yang berfokus pada keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat. Gagasan-gagasannya mencakup akses setara ke pendidikan dan kesehatan. Anies berencana menciptakan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang setara untuk semua warga. Lapangan pekerjaan setara. Ia berkomitmen untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang setara dengan mengembangkan pusat-pusat ekonomi di berbagai kota di Indonesia. Harga kebutuhan pokok terjangkau. Anies akan mengoreksi tata niaga dan melawan mafia-mafia yang terkait dengan produk pertanian untuk membuat kebutuhan pokok lebih terjangkau. Prioritas pemberantasan korupsi. Anies menetapkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dengan memastikan kepastian hukum dan penegakan yang adil. Enam pilar strategis menurut Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menyajikan 6 pilar strategis dalam presentasinya sebagai gambaran visi dan gagasannya untuk Indonesia masa depan. Pertama adalah pangan. Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat dengan mengaktifkan birokrasi untuk memantau penawaran dan permintaan bahan-bahan pokok makanan. Yang kedua, tentang lingkungan. Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mengurangi emisi gas dan mengembangkan ekonomi hijau atau ekonomi biru. Yang ketiga, transformasi digital dan energi baru terbarukan.
Ganjar menganggap transformasi digital dan sumber energi terbarukan sebagai pilar strategis sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman. Keempat, pendidikan dan kesehatan. Ganjar Pranowo menekankan transformasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta perlunya pendidikan anti korupsi sejak dini, serta penanganan stunting dan peningkatan gizi. Kelima, penguatan hukum. Ganjar memandang penegakan hukum sebagai fondasi utama dan menawarkan strategi untuk melibatkan digitalisasi dalam pemerintahan. Dengan demikian, maka organ-organ pemerintahan sedapat mungkin bisa dibatasi di dalam konektivitasnya, melainkan mereka diatur oleh sebuah sistem. Yang keenam, hilirisasi menuju industri. Yang dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja, alih teknologi, dan meningkatkan pendapatan. Di samping itu, juga meningkatkan nilai tambah infrastruktur yang telah dibangun, serta mengembalikan alam Indonesia ke sedia kala. Target Indonesia Emas versi Prabowo Subianto. Prabowo Subianto menyampaikan target ambisius untuk Indonesia Emas pada 2045 dengan PDB mencapai 9,9 triliun dolar AS. Beberapa program prioritasnya melibatkan swasembada pangan dan air. Prabowo menekankan swasembada pangan dan air sebagai langkah pertama, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ia berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan dan pertahanan negara sebagai langkah berikutnya. Reformasi politik, hukum, dan demokrasi. Prabowo memiliki program untuk reformasi politik, hukum, dan demokrasi, tetapi sampai saat ini belum dikemukakan. Kelestarian lingkungan hidup. Ia menjamin kelestarian lingkungan, mendukung seni budaya, dan mengembangkan ekonomi kreatif. Yang kelima, bantuan sosial dan kesejahteraan. Prabowo menyajikan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk bantuan gizi, peningkatan rasio penerima negara, dan kenaikan gaji untuk berbagai kelompok. Saudara sekalian, dari visi dan gagasan kandidat-kandidat capres ini, bagaimana respon dari masyarakat dan media massa? Respon masyarakat dan media, baik media mainstream maupun media sosial, tentu bervariasi. Terlebih bila dikaitkan dengan perspektif ideologi Pancasila
dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Anies Baswedan. Masyarakat dan media secara umum memandang gagasan dan visi Anies Baswedan, yaitu tentang perubahan menyeluruh atas capaian pemerintah dan masyarakat dalam 10 tahun terakhir, menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sebab ideologi Pancasila pada hakikatnya menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan dan berkelanjutan dalam pengertian perlakuan terhadap sesuatu yang belum positif atau masih kurang diperlukan mendapatkan perbaikan, sedangkan nilai-nilai yang positif harus dilanjutkan dan ditingkatkan. Dengan demikian, gagasan atau visi Anies Baswedan cenderung mengarah kepada ideologi liberalisme, yaitu menghilangkan sesegera mungkin nilai-nilai yang kurang positif dan hanya berfokus untuk meningkatkan yang sudah baik saja. Ini sama artinya Anies Baswedan tidak menerima adanya kenyataan masih banyak orang miskin di Indonesia. Anies Baswedan hanya berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang sudah tidak miskin. Bagaimana gagasan dan visi Ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo dengan gagasan visi 6 pilar secara ideologis tepat memotret keadaan masa kini dan masa depan Indonesia. Masyarakat dan media massa secara umum memandang bahwa gagasan tentang pangan, lingkungan, transformasi digital dan energi terbarukan, pendidikan termasuk pendidikan anti korupsi dan peningkatan kesehatan masyarakat, serta penguatan hukum termasuk penegakannya dan hilirisasi menuju industri, peningkatan nilai tambah infrastruktur, mengembalikan alam Indonesia benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila sekaligus amanat Undang-Undang Dasar 1945. Prabowo Subianto mengemukakan gagasan dan visinya yang terlalu ambisius tanpa dasar yang jelas. Bagaimana gagasan tersebut akan dicapai? Dengan tahapan-tahapan yang realistis. Nilai-nilai Pancasila memberikan penekanan bahwa setiap program peningkatan kemajuan masyarakat harus ditempuh dengan proses dan tahapan yang jelas dan realistis. Sehingga menurut masyarakat dan media massa, gagasan Prabowo cenderung mengacu pada ideologi liberalisme karena ideologi liberalisme tidak mementingkan proses dan tahapan, melainkan mengutamakan pencapaian hasil. Ideologi semacam ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena bangsa dan negara yang berdiri di atas ideologi Pancasila sangat menekankan proses tahapan sekaligus penguatan dalam pencapaian tujuan. Saudara sekalian, bagaimana dengan masa depan ideologi di Indonesia?
Mari kita cermati proses pemilihan presiden 2024 dan capres-capres yang berkontestasi atau berkompetisi akan menerapkan dan membentuk arah ideologi di Indonesia. Apakah ada potensi untuk tetap setia pada ideologi Pancasila dan berkontestasi secara damai? Ataukah kontestasi tersebut masuk dalam pertarungan ideologi, yakni ideologi Pancasila dan ideologi liberal, dan meninggalkan masyarakat dan bangsa dalam keterbelahan politik ideologi di Indonesia? Saudara sekalian, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan kita cermati dan dapat kita lihat di dalam proses kampanye capres-capres di hari dan bulan berikutnya. Demikian kajian kita kali ini. Jangan lupa untuk berikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda lebih mendukung nilai-nilai Pancasila atau prinsip-prinsip liberalisme? Sampaikan pendapat Anda. Mari kita diskusikan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap pantau PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan untuk konten-konten yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar saudara tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.